Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Andriani, NIM 19.200.003. Kali ini saya akan mempresentasikan semua makalah yang telah dibahas dalam mata kuliah Bahasa Lugawi. Langsung saja, yaitu materi pertama mengenai pengertian bahasa dan spesifikasinya. Pengertian bahasa Arab. Bahasa Arab adalah salah satu bahasa Semitik tengah yang termasuk dalam rumpun bahasa Semitik dan berkerabat dengan bahasa Ibrani dan bahasa-bahasa Neo-Arami. Bahasa Arab dituturkan oleh lebih dari 280 juta orang sebagai bahasa pertama, yang mana sebagian besar tinggal di Timur Tengah dan Afrika Utara. Bahasa ini adalah bahasa resmi dari 25 negara dan merupakan bahasa peribadatan dalam agama Islam karena merupakan bahasa yang dipakai oleh Al-Quran. Menurut Tu'aimah, secara horizontal, bahasa Arab dibagi menjadi 3 bagian, yakni bahasa Arab klasik, bahasa Arab standar modern atau MSA, dan bahasa Arab dialek atau Ammiyah. Materi kedua yaitu mengenai eksistensi bahasa Lahja dan Lan. Dialek dalam bahasa Yunani, yaitu diakletos, adalah varian-varian sebuah bahasa yang sama. Dialek menurut para ahli bahasa Arab adalah bahasa dan huruf yang digunakan oleh sekelompok orang dalam rumpun tertentu yang menyebabkan adanya perbedaan ucapan bahkan bacaan antara satu dengan yang lainnya. Lahja adalah variasi bahasa berdasarkan pemakaiannya. Dengan kata lain, lahja merupakan bahasa yang biasa digunakan oleh pemakainya yang pada dasarnya tergantung pada siapa pemakainya itu, dari mana pemakainya berasal, baik secara geografis dalam hal dialek regional ataupun secara sosial dalam kaitannya dengan dialek sosial. Sedangkan lan dipahami sebagai sebuah kesalahan dalam membaca Al-Quran, baik kesalahan itu berimplikasi terhadap perubahan makna ayat atau tidak. Jadi, lan lebih sering dikenal kesalahan ujar menurut tolak ukur bidang ilmu tajwid atau kronologi Al-Quran. Materi ketiga yaitu mengenai an-nahtu wal istiqaq. An-naht merupakan langkah kreatif dalam meringkas dan mempermudah pengucapan serangkaian kata. Bentuk an-naht secara sepintas mempunyai kemiripan dengan antonim akronim dalam bahasa Indonesia. Letak persamaannya terletak pada upaya penyederhanaan dan peringkasan kata untuk mempermudah dalam pengucapannya. Istiqaq menurut para ahli bahasa Arab yaitu mentasrif sebuah kata dari kata lain yang memiliki kesamaan dalam jumlah huruf asli dan jenisnya meskipun berbeda dalam susunannya. Materi selanjutnya itu materi dari kelompok 4 mengenai cabang ilmu bahasa. Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki setiap manusia guna berkomunikasi dengan manusia yang lainnya dengan menggunakan tanda seperti kata atau gerakan. Sementara menurut KBBI, bahasa diartikan sebagai sistem lambang bunyi yang arbitrer atau tidak menentu maupun tidak tetap yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Adapun cabang-cabang ilmu bahasa Arab yaitu ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu lugah, ilmu istiqaq, ilmu arud, ilmu khat, ilmu kawafi, ilmu badi, dan ilmu ma'ani. Materi selanjutnya yaitu materi dari kelompok 5 mengenai fonem dalam bahasa Arab. Istilah fonologi berasal dari kata Yunani pon yang berarti bunyi dan logos yang berarti ilmu. Fonologi merupakan bunyi secara umum. Adapun manfaat mempelajari ilmu fonologi dalam kehidupan sehari-hari ada 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun mengenai definisi vokal adalah bunyi yang dihasilkan dengan getaran pita suara tanpa menyempitkan dalam saluran suara.
Adapun pengertian konsonan yaitu bunyi bahasa yang dihasilkan dengan menghambat aliran udara pada salah satu tempat saluran suara. Materi selanjutnya itu materi dari kelompok 6 mengenai morfologi dalam bahasa Arab. Nah, morfologi menurut Ramlan ialah bagian dari ilmu bahasa yang membicarakan atau yang mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Cakupan yang dibahas dalam morfologi bahasa Arab biasanya terkait dengan bentuk dan perubahan, baik itu bentuk fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim makan, isim alat, dan lain sebagainya. Terdapat hubungan antara morfologi dengan ilmu-ilmu tata bahasa lainnya seperti leksikologi, etimologi, dan sintaksis. Materi selanjutnya yaitu materi dari kelompok 7 mengenai sintaks dalam bahasa Arab. Kata sintaksis berasal dari bahasa Yunani yaitu san dengan tatein yang artinya menempatkan. Jadi, kata sintaksis secara etimologis berarti menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Dalam bahasa Arab, pengaturan antara kata dalam kalimat atau kalimat dan klausa atau wacana merupakan kajian ilmu nahwu. Bahkan, hubungan itu tidak hanya menimbulkan makna gramatikal, tetapi juga mempengaruhi baris akhir masing-masing kata yang kemudian disebut dengan i'rab. Materi selanjutnya yaitu materi dari kelompok 8 mengenai semantiks dalam bahasa Arab. Semantiks dalam bahasa Arab adalah ilmu al-dialah yang berasal dari kata dalaya dulu dan dalalatan yang berarti menunjukkan atau semantiks. Sejarah perkembangan semantik terbagi menjadi dua yaitu masa klasik dan masa modern. Pais Al-Dayah menyatakan bahwa dalam ilmu al-dialah dikenal dengan 4 jenis makna yaitu makna teksikal, makna gramatikal, dan makna konstekstual. Materi selanjutnya itu materi dari kelompok 9 mengenai sinonim dalam bahasa Arab. Pengertian al-mutaradib menurut Al-Jurjani, definisi taradib yaitu sesuatu yang berarti satu tetapi maknanya banyak. Dan taradib ialah suatu ungkapan yang memiliki satu pemahaman. Menurut terminologi Kridaliksana menyebutkan sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk lain. Kesamaan itu berlaku bagi kata, kelompok kata, atau kalimat, walaupun umumnya yang dianggap sinonim hanyalah kata-kata saja. Adapun sebab adanya taradib yang pertama yaitu banyaknya perpindahan lafaz taradib dari lahja Arab ke lahja Quraisy karena lamanya proses pencampuran antara keduanya. Yang kedua yaitu penulis mu'jam mengambil mufradat dari lahja yang bermacam-macam. Yang ketiga yaitu para penulis mu'jam tidak membedakan antara makna hakiki dan makna majasi. Yang keempat yaitu banyaknya perpindahan dari sifat-sifat satu nama pada makna nama yang disifatinya. Yang kelima yaitu kebanyakan dari lafaz taradib hakikatnya bukanlah taradub, tetapi lafaz itu lebih menunjukkan kepada lafaz khusus. Adapun faktor-faktor taradub dalam bahasa Arab yaitu menurut Abdul Shair dalam buku Ilmuistik, ketidaksamaan itu terjadi karena berbagai faktor antara lain faktor utama, faktor tempat atau wilayah, faktor keformalan, faktor sosial, bidang kegiatan, dan faktor nuansa makna. Materi yang terakhir yaitu materi dari kelompok 10 mengenai antonim dalam bahasa Arab. Secara bahasa, idhad antonim berasal dari kata dada, yadudu, dan dod yang berarti menolak, berlawanan, atau
Sedangkan menurut istilah antonim adalah sebuah lafaz yang menghendaki makna dan lawan katanya, atau ada dua kata yang berbeda dalam pelafasan dan berbeda dalam makna. Macam-macam atadat yaitu: pertama, makna yang seakan-akan dunia terbelah menjadi dua; kedua, perlawanan makna bertingkat; ketiga, perlawanan makna timbal balik; dan keempat, perlawanan makna berhubungan dengan gerak dan arah. Penyebab terjadinya antonim dipengaruhi oleh faktor eksternal, internal, dan historis. Itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Minallahi musta'an walitiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.